Bayangkan ini sejenak. Bagaimana jika obat paling ampuh untuk manusia bukan ditemukan di laboratorium modern, melainkan terkubur bersama debu peradaban kuno? Bagaimana jika penyembuhan sejati pernah ada, namun sengaja dihapus dari ingatan manusia? Sejak ribuan tahun lalu, nenek moyang kita tidak hanya mengenal tanaman sebagai makanan, tetapi sebagai bahasa rahasia alam. Setiap daun, akar, dan getah dipercaya menyimpan hikmah, bukan sekadar zat kimia, tetapi energi kehidupan. Namun hari ini, pengetahuan itu dianggap mitos, tak ilmiah, atau bahkan berbahaya. Pertanyaannya, siapa yang memutuskan itu? Dalam perjalanan sejarah medis, ada sesuatu yang janggal. Ramuan yang dulu menyembuhkan wabah, menenangkan jiwa, dan menyeimbangkan tubuh, perlahan menghilang dari kitab-kitab resmi. Bukan karena tidak bekerja, tetapi karena tidak sejalan dengan arah kekuasaan, ekonomi, dan cara berpikir modern. Video ini bukan untuk menolak sains. Justru sebaliknya, kita akan menyelami celah gelap sejarah, tempat ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan alam pernah berjalan beriringan sebelum salah satunya disingkirkan. Kita akan membahas mengapa ramuan kuno dianggap ancaman, siapa yang diuntungkan dari penghapusannya, dan mengapa hari ini sebagian ilmuwan mulai diam-diam melirik kembali apa yang dulu disebut usang. Ini adalah kisah tentang pengetahuan yang tidak diwariskan, tentang kebenaran yang tidak diajarkan, dan tentang manusia yang perlahan dijauhkan dari fitrahnya, hubungan harmonis dengan alam. Bukan untuk memuja masa lalu, tetapi untuk mengambil pelajaran yang hilang. Jika kamu merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan dunia penyembuhan hari ini, jika kamu percaya bahwa alam diciptakan tidak sia-sia, maka video ini bukan kebetulan hadir di hadapanmu. Sebelum kita melangkah lebih dalam, pastikan kamu berlangganan channel ini, tekan like, dan bagikan video ini agar lebih banyak orang mulai mempertanyakan apa yang selama ini dianggap normal. Karena terkadang kebenaran tidak perlu diciptakan, ia hanya perlu diingat kembali. Sebelum dunia mengenal rumah sakit modern, sebelum istilah farmasi dan paten obat lahir, manusia telah lebih dulu mengenal penyembuhan berbasis alam. Di Mesir kuno, Papyrus Ebers mencatat ratusan ramuan herbal. Di Tiongkok, Shen Nong Ben Chao Jing mengklasifikasikan tanaman berdasarkan sifat energi, panas, dingin, penyeimbang. Di India, Ayurveda memandang penyakit bukan sekadar gangguan fisik, melainkan ketidakharmonisan antara tubuh, pikiran, dan alam. Di Nusantara sendiri, para leluhur mengenal jamu, minyak, dan rajah pengobatan. Diramu bukan hanya dengan takaran bahan, tetapi juga waktu, niat, dan etika batin. Penyembuh tradisional tidak sekadar meracik obat. Mereka membaca tanda-tanda alam, memperhatikan napas pasien, bahkan kondisi jiwanya. Penyembuhan adalah amanah, bukan komoditas. Namun seiring berjalannya waktu, terjadi pergeseran besar dalam cara manusia memandang ilmu. Ketika dunia memasuki era rasionalisme dan revolusi industri, segala sesuatu yang tidak bisa diukur secara instan dianggap tidak sah. Ramuan yang bekerja perlahan, holistik, dan bergantung pada keselarasan hidup dianggap tidak efisien. Padahal yang berubah bukan efektivitasnya, melainkan cara pandang manusia. Secara filosofis, ramuan kuno berdiri di atas satu prinsip besar, kesatuan. Tubuh tidak berdiri sendiri. Jiwa memengaruhi raga. Alam bukan objek, melainkan mitra. Prinsip ini berseberangan dengan paradigma modern yang memecah manusia menjadi bagian-bagian terpisah, organ, sel, molekul, tanpa melihat keterhubungannya. Ketika penyembuhan dipisahkan dari kebijaksanaan hidup, maka yang lahir adalah pengobatan, bukan pemulihan. Lalu mengapa pengetahuan ini mulai menghilang? Banyak manuskrip dibakar, dilabeli takhayul, atau dilarang praktiknya. Di Eropa, abad pertengahan, tabib herbal disamakan dengan penyihir.
Di berbagai wilayah jajahan, pengobatan lokal dianggap primitif dan digantikan sistem medis impor. Ini bukan sekadar konflik ilmu, ini adalah konflik kekuasaan dan legitimasi kebenaran. Pengetahuan yang tidak bisa dikendalikan, tidak bisa dipatenkan, dan tidak bisa dimonopoli, selalu berisiko dihapus. Ramuan kuno mengajarkan kemandirian. Manusia bisa menyembuhkan dirinya dengan izin Tuhan melalui alam yang tersedia. Dan bagi sistem tertentu, kemandirian adalah ancaman. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin mengajak kalian berinteraksi. Tulis di kolom komentar. Video ini sampai ke kota mana tempat kalian menonton? Apakah pengetahuan leluhur di daerah kalian masih bertahan, atau justru sudah dilupakan? Bagian selanjutnya, kita akan mulai membongkar satu persatu alasan utama mengapa ramuan kuno tidak sekadar dilupakan, tetapi disingkirkan secara sistematis. Bayangkan sebuah pengetahuan yang tidak dimiliki oleh segelintir orang, tetapi bisa dipelajari siapa saja, tidak membutuhkan mesin mahal, tidak bergantung pada izin institusi, dan tidak bisa dikurung dalam botol berlabel paten. Disitulah letak bahaya ramuan kuno. Alasan pertama, mengapa ramuan kuno disingkirkan adalah kemandirian manusia. Ramuan tradisional mengajarkan bahwa penyembuhan dimulai dari kesadaran, mengenali tubuh, memahami alam, dan hidup selaras dengannya. Ketika seseorang mampu merawat dirinya dengan bahan yang tumbuh di sekitarnya, maka ketergantungan pada sistem berkurang. Dan sejarah menunjukkan, sistem apapun tidak menyukai manusia yang terlalu mandiri. Dahulu, seorang tabib tidak hanya memberikan ramuan, tetapi juga nasihat hidup. Ia bertanya tentang pola makan, tidur, amarah, kesedihan, bahkan ketakutan pasien. Penyakit tidak dianggap musuh, melainkan pesan. Pesan bahwa ada ketidakseimbangan yang perlu diperbaiki. Cara pandang ini sangat berbeda dengan pengobatan modern yang fokus memerangi gejala, bukan mendengar maknanya. Alasan kedua adalah waktu. Ramuan kuno bekerja perlahan namun mendalam. Ia memperbaiki akar, bukan sekadar menekan rasa sakit. Di dunia yang mengejar hasil instan, penyembuhan semacam ini dianggap tidak praktis. Padahal, sesuatu yang tumbuh alami memang tidak pernah tergesa-gesa. Seperti pohon yang berbuah, ia membutuhkan kesabaran dan perawatan yang konsisten. Lalu ada alasan ketiga yang jarang dibahas. Ramuan kuno menyatukan tubuh dan jiwa. Banyak resep lama mencantumkan syarat batin. Niat yang lurus, waktu tertentu, bahkan larangan emosi negatif saat meracik. Ini bukan mistik kosong. Secara filosofis, ini adalah pengakuan bahwa kondisi batin memengaruhi kualitas hasil. Ketika manusia dipisahkan dari dimensi batinnya, penyembuhan menjadi mekanis dan kering. Perlahan, bahasa alam digantikan bahasa angka. Tanaman yang dulu dikenal sebagai penyejuk panas dalam atau penenang jiwa, diubah menjadi senyawa kimia terisolasi. Masalahnya, ketika satu unsur diambil dan yang lain dibuang, hikmah keseimbangannya ikut hilang. Banyak efek samping lahir bukan karena obatnya jahat, tetapi karena kebijaksanaan alaminya dipreteli. Namun jangan salah paham, ini bukan kisah hitam putih, bukan ramuan versus medis modern. Ini tentang arah. Ketika penyembuhan dipisahkan dari kesadaran, manusia menjadi objek, bukan subjek. Ramuan kuno mengajak manusia bertanggung jawab atas tubuhnya sendiri, dan tanggung jawab selalu lebih berat daripada ketergantungan. Menariknya, beberapa penelitian modern mulai menemukan kembali apa yang sudah diketahui leluhur. Antioksidan, adaptogen, antiinflamasi alami, semuanya ada dalam ramuan lama, hanya diberi nama baru. Seolah-olah sejarah berputar, namun tanpa mengakui sumber aslinya. Di titik ini, muncul pertanyaan penting. Jika ramuan kuno memang tidak bekerja, mengapa ia harus dihapus? Mengapa tidak dibiarkan mati dengan sendirinya?
Pertanyaan itu akan membawa kita ke lapisan yang lebih dalam, tempat kepentingan, mitos dan kebenaran saling bertabrakan. Jika pada bagian sebelumnya kita berbicara tentang kemandirian dan kesadaran, maka sekarang kita masuk ke wilayah yang lebih sunyi, wilayah kepentingan, stigma, dan manipulasi makna. Disinilah ramuan kuno bukan hanya dilupakan, tetapi dibingkai ulang agar tampak salah sejak awal. Salah satu cara paling efektif untuk menghapus pengetahuan bukanlah dengan menghancurkannya, melainkan dengan memberi cap buruk. Ramuan kuno perlahan dilabeli sebagai takhayul, irasional, atau berbahaya. Penyembuh tradisional disebut dukun, bukan tabib. Pengetahuan yang diwariskan turun-temurun dianggap tidak valid karena tidak lahir dari institusi resmi. Padahal, sebelum ada universitas, alam adalah ruang belajar utama manusia. Muncullah mitos bahwa ramuan kuno tidak terukur. Padahal yang terjadi bukan tidak terukur, melainkan tidak diukur dengan bahasa yang sama. Ilmu modern mengandalkan angka dan standar baku. Sementara ramuan kuno bekerja dengan konteks, usia, kondisi batin, lingkungan, musim, bahkan waktu dalam sehari. Ketika konteks dihilangkan, hasilnya memang tampak tidak konsisten. Namun ketidakkonsistenan itu justru tanda bahwa manusia bukan mesin. Lapisan berikutnya adalah paradoks besar. Banyak obat modern berasal dari tanaman, tetapi pengetahuan tanamannya dihapus. Kulit pohon, akar, jamur, dan daun diambil sarinya, lalu dijauhkan dari kisah asalnya. Seakan-akan alam hanyalah bahan mentah, bukan guru. Ini menciptakan ilusi bahwa kemajuan lahir dari kecerdasan manusia semata, bukan dari pengamatan panjang terhadap ciptaan Tuhan. Ada pula ketakutan yang jarang diakui. Ramuan kuno mengajarkan batas. Tidak semua penyakit bisa disembuhkan instan. Tidak semua rasa sakit harus dibungkam. Ada proses, ada ujian, ada hikmah. Pesan semacam ini bertentangan dengan narasi modern yang menjanjikan kontrol total atas tubuh. Ketika manusia percaya ia bisa mengendalikan segalanya, ia lupa untuk berserah dan memahami makna sakit itu sendiri. Selain itu, ramuan kuno seringkali terikat dengan etika. Tidak semua orang boleh meracik. Tidak semua kondisi boleh diobati. Ada adab terhadap alam, tidak merusak, tidak serakah, tidak berlebihan. Etika ini sulit diterjemahkan ke dalam sistem industri yang mengejar produksi massal. Maka solusinya sederhana. Pisahkan obat dari etikanya. Yang menarik, di balik layar, banyak pengetahuan lama disimpan, bukan dimusnahkan. Ia dikunci dalam arsip, jurnal mahal, atau riset tertutup. Publik hanya diberi versi yang sudah disederhanakan. Seolah-olah manusia awam tidak cukup dewasa untuk memahami tubuhnya sendiri. Padahal, kebijaksanaan sejati tidak membuat manusia sombong. Ia justru membuat manusia lebih rendah hati. Di titik ini, kita mulai melihat bahwa penghapusan ramuan kuno bukan karena ia lemah, tetapi karena ia terlalu utuh, terlalu menyeluruh, terlalu mengingatkan manusia bahwa kesembuhan bukan hanya urusan fisik, tetapi juga sikap hidup. Pertanyaannya sekarang bukan lagi siapa yang salah, tetapi apa yang bisa kita ambil kembali dengan bijak tanpa menolak kemajuan. Jawabannya akan kita bahas pada bagian paling penting. Bagaimana pengetahuan ini bisa diterapkan secara sadar dan aman dalam kehidupan modern? Setelah memahami mengapa ramuan kuno dihapus, pertanyaan terpenting kini bukan lagi soal masa lalu, melainkan apa yang bisa kita lakukan hari ini. Bukan untuk kembali hidup seperti ribuan tahun lalu, tetapi untuk mengambil hikmahnya dan menerapkannya dengan kesadaran. Langkah pertama adalah mengubah cara pandang terhadap penyembuhan. Ramuan kuno mengajarkan bahwa tubuh memiliki kemampuan pulih secara alami jika diberi kondisi yang tepat. Ini dimulai dari hal sederhana: pola makan yang sadar, tidur yang cukup, dan emosi yang dikelola. Banyak penyakit modern bukan lahir dari kekurangan obat, tetapi dari kelebihan beban hidup.
Praktik pertama yang bisa kamu lakukan adalah ritual kesadaran sebelum mengonsumsi apapun, entah itu makanan, minuman herbal, atau obat. Ambil waktu sejenak, tenangkan napas, dan sadari bahwa apa yang masuk ke tubuh adalah amanah. Praktik ini bukan sugesti kosong, ia melatih keterhubungan antara pikiran dan raga yang sering terputus dalam kehidupan cepat. Kedua, mulai kembali mengenal tanaman sekitar. Tidak perlu meracik ramuan rumit, cukup kenali 1 atau 2 tanaman yang aman dan umum, seperti jahe, kunyit, atau daun tertentu yang biasa digunakan secara turun-temurun. Pelajari fungsinya bukan sebagai obat ajaib, tetapi sebagai penopang keseimbangan. Kuncinya adalah konsistensi, bukan dosis berlebihan. Ketiga, perhatikan waktu dan kondisi tubuh. Ramuan kuno selalu mempertimbangkan kapan sesuatu dikonsumsi, pagi, sore, atau malam. Masing-masing memiliki pengaruh berbeda. Dengarkan tubuhmu. Jika lelah, istirahat adalah obat. Jika gelisah, tenang adalah ramuan. Tidak semua solusi datang dari luar. Banyak yang lahir dari kesediaan berhenti sejenak. Keempat, jaga etika dan niat. Ramuan kuno tidak pernah dipisahkan dari adab. Tidak serakah, tidak merusak alam, tidak mengklaim kesembuhan mutlak. Ini penting agar kita tidak jatuh pada ekstrem, menolak medis modern atau merasa paling benar. Kebijaksanaan sejati selalu berada di tengah, mengambil manfaat, meninggalkan mudarat. Hambatan paling umum saat menerapkan ini adalah ketidaksabaran. Banyak orang berhenti karena tidak melihat hasil instan. Padahal, pemulihan sejati sering terasa sunyi. Tubuh membaik perlahan, emosi menjadi lebih stabil, dan kesadaran meningkat tanpa disadari. Inilah tanda bahwa keseimbangan sedang dibangun, bukan dipaksakan. Yang terpenting, jangan jadikan pengetahuan ini sebagai alat pembuktian ego. Jadikan ia sebagai jalan merawat amanah tubuh. Ketika manusia kembali menghormati tubuh dan alam, penyembuhan bukan lagi peperangan, melainkan proses pulang. Pada akhirnya, kisah tentang ramuan kuno bukanlah cerita tentang kalah atau menang antara masa lalu dan masa kini. Ini adalah kisah tentang ingatan manusia. Pengetahuan itu tidak benar-benar musnah. Ia hanya disingkirkan ke pinggir kesadaran, ditutup oleh kebisingan zaman, dan dilabeli dengan nama-nama yang membuat kita ragu untuk mendekat. Kita telah melihat bahwa ramuan kuno dihapus bukan karena ia gagal menyembuhkan, tetapi karena ia mengajarkan kemandirian, kesabaran, dan keselarasan, nilai-nilai yang sulit dikendalikan oleh sistem apapun. Ia menempatkan manusia bukan sebagai konsumen, melainkan sebagai penjaga tubuhnya sendiri. Dan posisi itu menuntut tanggung jawab yang tidak semua orang siap pikul. Namun ada satu hal penting yang perlu diingat. Kebijaksanaan sejati tidak pernah memaksa. Ia menunggu. Seperti alam yang tetap tumbuh meski tidak diperhatikan, hikmah ramuan kuno tetap ada, menunggu manusia kembali belajar mendengar. Bukan untuk menolak kemajuan, tetapi untuk menyeimbangkannya. Kesehatan sejati bukan hanya tentang hilangnya gejala, tetapi tentang pulihnya hubungan antara tubuh dan jiwa, antara manusia dan alam, antara usaha dan kepasrahan. Ketika hubungan ini retak, obat apapun hanya menjadi penunda. Tetapi ketika ia diperbaiki, bahkan hal sederhana bisa menjadi sarana kesembuhan dengan izin Tuhan. Pertanyaannya kini bukan lagi, apakah ramuan kuno itu benar? Melainkan, apakah kita masih cukup hening untuk memahaminya? Jika video ini membuatmu berpikir, merasa, atau mempertanyakan sesuatu yang selama ini dianggap biasa, itu pertanda bahwa ingatan lama mulai mengetuk kembali. Jangan biarkan ia berlalu begitu saja. Tulis pandanganmu di kolom komentar. Bagikan video ini kepada mereka yang merasa ada yang hilang dalam cara kita memandang kesehatan.
Dan jika kamu ingin terus menyelami pengetahuan yang tersembunyi, jangan lupa berlangganan channel ini. Karena perjalanan kita belum berakhir. Karena terkadang kebenaran tidak perlu ditemukan. Ia hanya perlu diingat kembali.